Assalamualaikum, kembali lagi di channel Lentera Ilmu. Cara belajar mudah, menarik, dan siap jadi berprestasi. Segmen hari ini adalah Paham Ilmu. Sebelum menonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Selamat belajar! Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arif Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini kita akan membahas tentang uniknya belajar elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang sifat elastis bahan. Nah, apa saja yang bisa kita bahas? Kita lihat. Nah, ada tentang sifat bahan dan yang kedua elastisitas bahan. Jadi sobat semuanya, pada bagian 2.1 ini kita akan membahas dua materi esensial. Nah, kita lihat untuk yang pertama, ya, sifat bahan. Mari kita bahas untuk bagian yang pertama tentang sifat bahan. Nah, sobat semuanya, bahan-bahan itu punya dua sifat yang penting yang akan kita pelajari saat ini, ya. Jadi ada yang namanya sifat bahan elastis. Nah, apa itu elastis? Yaitu bahan yang dapat kembali ke keadaan awal setelah gaya yang diberikan hilang. Jadi sobat semuanya, coba kita lihat, ini ada pegas. Nah, pegas ini kalau kita tarik, nah berarti kan diberi gaya. Maka gayanya saya hilangkan, maka dia akan kembali lagi. Nah, seperti apa ini? Nah, ini ya. Saya tarik, saya kembalikan, akan kembali. Nah, ini namanya bahan elastis. Ada pegas. Yang kedua ada juga karet. Nah, ya, ini juga kalau saya tarik, saya lepas, dia akan kembali lagi. Berarti kalau saya tuliskan contoh bahan elastis adalah contohnya ada pegas dan karet. Nah, tentu ada bahan-bahan yang lain. Nah, sobat semuanya, bagaimana dengan bahan yang tidak bisa kembali? Maka bahan yang seperti itu dinamakan dengan bahan yang plastis, yaitu kebalikan dari elastis. Nah, contohnya ini saya membawa ada plastik. Ini kalau saya tarik dia bisa molor, nah, tapi dia tidak bisa kembali lagi. Atau kalau ada kertas kemudian kita tarik, maka dia akan sobek. Nah, bahan-bahan seperti itu dinamakan dengan bahan plastis. Jadi ini kalau saya tuliskan contohnya adalah ada plastik, ada kertas. Nah, mungkin ada juga kayu, gitu. Nah, itu dua bahan yang bisa kita bahas. Nah, sobat semuanya, mari kita lihat contoh soal ya. Sekalian untuk membahas bahwa ternyata semua bahan itu sebetulnya punya sifat elastis. Nah, seperti ini. Grafik berikut adalah hubungan gaya dengan pertambahan panjang dari benda elastis yang ditarik dengan gaya. Berdasarkan grafik, benda akan bersifat elastis saat bekerja gaya antara titik-titik. Nah, sobat semuanya, jadi setiap bahan itu punya sifat elastis, termasuk besi, logam itu punya sifat elastis, tetapi daerahnya yang berbeda-beda. Nah, yang namanya elastis adalah daerah yang gaya dan pertambahan panjangnya itu sebanding. Nah, lurus ya. Berarti sampai sini, inilah yang termasuk daerah elastis. Nah, sedangkan kalau sudah melengkung seperti ini, maka ini daerah plastis. Nah, saat di sini paling atas ini disebut dengan daerah patah. Jadi kalau diteruskan, benda itu akan patah. Atau kertas itu sangat kecil sekali, daerah elastisnya, kemudian plastis, kemudian dia langsung sobek. Itu namanya daerah patah. Nah, berarti untuk soal ini yang elastis adalah 0 sampai 18. Jadi jawabnya adalah B. Semoga bisa dipahami. Nah, sobat semuanya, di awal sudah saya jelaskan ada dua materi ya, atau dua materi esensial ya. Nah, ini setelah yang pertama, maka kita lihat untuk yang kedua ya. Yang kedua apa? Yaitu tentang elastisitas bahan. Nah, sobat semuanya,
elastisitas bahan ini itu mempelajari tentang besaran-besaran yang terkait dengan sifat elastis. Nah, apa saja itu? Ada besaran yang dinamakan dengan regangan atau strain, yaitu perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awal. Pertambahan panjang delta L, panjang awal L0. Maka ini bisa dirumuskan untuk regangan disimbolkan E kecil berarti sama dengan apa? Delta L per L0. Karena sama-sama besaran panjang berarti tidak punya satuan. Nah, sobat semuanya, berikutnya ada lagi tegangan atau stres. Secara umum itu sama dengan tekanan, ya. Nah, apa? Yaitu gaya yang diterima tiap satuan luas. Gaya berarti F, satuan luas berarti A. Nah, disimbolkan sigma. Nah, sigma apa itu? F per A. Kalau ini punya satuan apa? Yaitu F-nya Newton, A-nya meter persegi. Nah, kemudian sobat semuanya, sifat elastis bahan itu juga ditandai dengan besaran yang namanya modulus elastisitas atau modulus Young, simbolkan E besar. Apa? Perbandingan tegangan dan regangan. Berarti bisa dirumuskan E itu adalah sigma per E. Satuannya berarti sama dengan sigma, yaitu Newton per meter persegi. Nah, ini yang perlu dicermati. Nah, mari kita pahami dengan contoh soal, ya. Nah, ini ada contoh soal yang pertama. Sebuah senar yang panjangnya 60 cm terbuat dari bahan yang luas penampangnya 100 mm persegi. Berarti ini A, panjang awal namanya L0. Salah satu ujungnya diberi gaya 80 Newton, berarti F. Sehingga panjangnya menjadi 63 cm. Ingat itu berarti L. Kalau saya tanya berapa delta L, berarti 3 cm. Nah, tentukan regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Berarti ini E, sigma, dan E besar. Nah, sobat semuanya, tinggal kita tuliskan. Kalau ditanya regangan, berarti E, berapa E? E kecil ya, yaitu delta L per L0. Berarti 3 dibagi 60, jawabnya 0,05. Satuannya tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, tegangan. Tegangan atau sigma, ya. Apa itu? Yaitu F per A. F-nya 80. A-nya dalam milimeter, jadikan meter supaya satuannya adalah SI. Berarti berapa? Milimeter ke meter 10 min 3, kuadrat berarti min 6. Ini plus 2 berarti bisa saja saya tulis 10 pangkat 2 min 6. Berapa jamnya? 8. Ini min 4 pindah ke atas plus 4 berarti jadi plus 5. Satuannya Newton per meter persegi. Nah, jadi 8 kali 10 pangkat 5, ya. Bagaimana dengan modulus elastisitas E? Yaitu apa? Sigma, ya, maaf. Sigma dibagi E berapa? 8 kali 10 pangkat 5 dibagi 0,05. Nah, sobat semuanya, 0,05 itu berarti sama dengan 5 dibagi 100. 8 dibagi 5 1,6. 100 ini min saya tulis di sini ya, 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Jadi 8 dibagi 5 1,6, min 2-nya pindah ke atas berarti jadi 10 pangkat 7. Satuannya Newton per meter persegi. Semoga bisa dipahami. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Nah, sobat semuanya, ada lagi ini. Kali ini sudah gabungan semuanya untuk pilihan ganda, ya. Yang ditanya cuma satu. Besarnya tegangan yang dilakukan pada sebuah batang adalah ini. Tegangan berarti tadi adalah sigma, ya. Jika panjang batang 4 meter dan modulus elastisitasnya 2,5 10 × 8 berarti E, ya. Dan ini adalah L0.
maka pertambahan panjang batang adalah berarti delta L. Nah, sobat semuanya, kita tadi tahu bahwa E itu sama dengan sigma per E. Sigmanya sudah ada, berarti sigma per E-nya adalah delta L per L0. L0-nya naik. Berarti kalau ditanya delta L ya langsung aja sigma L0 per E. Berapa sigmanya? 2 kali 10 pangkat 6. L0-nya 4, saya bagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 8. Nah, sobat semuanya, ingat 2,5 adalah 10 per 4. Kalau ingin lengkap berarti 4 naik jadi 4 kali 4 kali 2, berarti 3,2. Nah, sebetulnya 10 pangkatnya tidak usah terfikirkan karena 3,2 hanya 1. Nah, berarti jawabnya C. Tapi kalau kita ya di sini itu kalau kita masukkan itu min 2 ini meter, jadi 3,2 cm. Bagaimana? Mudah kan? Nah, kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, sobat semuanya ada contoh lagi. Ini soalnya level UTBK. Nah, ada perumusan ya. Nah, kita lihat ya. Apabila sebatang baja dengan luas penapang A, panjang L, dan modulus elastisitas E dipanaskan, maka akan bertambah panjang. Berarti itu delta L. Ya. Agar panjang batang baja tersebut jika dipanaskan tidak berubah panjangnya, dibutuhkan daya tekan sebesar. Berarti yang ditanya F sama aja sebetulnya. Pakai apa dia? Pakai E sama dengan apa tadi? E sama dengan sigma per E kecil. Apa? Yaitu E dibagi A untuk sigmanya ya. Delta E-nya itu adalah delta L per L0. L0-nya ke atas. Nah, tinggal dimasukkan. Yang ditanya F. Atau saya ubah dulu, E sama dengan F kali L0-nya L besar, ini A tetap, ini lambda. Berarti kalau saya tanya F, F-nya adalah pindah semuanya jadi E A lambda per L. Berarti jawabnya adalah D. Nah, ternyata mudah untuk dipahami. Nah, sobat semuanya, baru saja kita membahas tentang bagian pertama dari uniknya belajar elastisitas dan hukum Hooke. Nah, di bagian pertama kita bahas 2 materi tadi. Semoga mudah dipahami, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ikuti untuk bagian yang berikutnya tentang percobaan hukum Hooke, kemudian rangkaian pegas. Saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Jangan lupa untuk like, comment, dan share. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa juga untuk ikuti segmen Lentera Ilmu lainnya. Sampai bertemu di video selanjutnya.